Angka itu seringkali lebih lihai berbohong daripada manusia yang menyusunnya. Dan kita semua saat ini sedang duduk di barisan paling depan dalam sebuah teater besar bernama pertumbuhan ekonomi. Selama ini kita disuguhi deretan grafik yang selalu merangkak naik, narasi tentang daya beli yang katanya stabil, serta klaim bahwa pondasi finansial bangsa kita sedang berada di titik terkuatnya. Padahal kalau gue boleh jujur, apa yang kita lihat di layar televisi dan apa yang kita rasakan saat memegang dompet itu rasanya seperti dua dimensi yang berbeda. 2026 bukan sekadar angka di kalender, melainkan sebuah garis finish bagi segala bentuk kepura-puraan yang selama ini dipoles sedemikian rupa lewat kebijakan-kebijakan populis yang sebenarnya hanya menunda ledakan. Kita sering merasa bangga dengan status sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Tapi gue mau kita berhenti sejenak dan melihat ke balik tirai, karena di sana ada tumpukan utang yang jatuh tempo, daya beli kelas menengah yang perlahan sekarat, dan skema-skema pajak yang mulai mencekik leher rakyat kecil demi menambah lubang yang dibuat oleh para elit. Sejujurnya, gue merasa kita sudah terlalu lama dibuai oleh angka 5%, sebuah angka pertumbuhan yang seolah-olah menjadi mantra sakti untuk menenangkan kegelisahan publik. Padahal kalau kita bedah lebih dalam, 5% itu tidak pernah benar-benar sampai ke meja makan kalian. Ekonomi kita itu ibarat sebuah rumah mewah yang catnya selalu baru setiap tahun, tapi fondasinya sudah dimakan rayap di sana-sini, di mana pemiliknya terus mengambil pinjaman baru hanya untuk membayar bunga pinjaman lama sambil tetap pamer mobil baru di depan tetangga. Tahun 2026 nanti, gue rasa bau busuk dari rayap-rayap itu tidak akan bisa lagi ditutupi oleh aroma parfum statistik yang disemprotkan oleh para birokrat. Lo lihat saja bagaimana fenomena pemutusan hubungan kerja terus menghantui sektor manufaktur, sementara kita dipaksa percaya bahwa lapangan kerja baru sedang tercipta di sektor digital yang sebenarnya sangat rapuh dan hanya mengandalkan bakar uang investor. Kita semua dipaksa untuk menjadi optimis secara ugal-ugalan, padahal secara logis tidak ada mesin yang bisa terus berjalan tanpa bahan bakar yang cukup, dan bahan bakar ekonomi kita, yaitu konsumsi rumah tangga, sekarang sudah mulai kering kerontang. Mungkin lo bertanya-tanya, kenapa harus 2026 yang menjadi titik baliknya? Dan jawabannya sederhana saja, karena itu adalah tahun di mana semua janji-janji manis masa lalu harus mulai dibayar dengan realita yang pahit. Kebohongan ekonomi nasional kita itu bukan seperti konspirasi gelap di ruang bawah tanah, tapi lebih kepada sistem yang didesain untuk terlihat baik secara makro, namun hancur secara mikro. Pemerintah mungkin bisa bilang inflasi kita terkendali, tapi coba deh lo cek harga beras, harga telur, atau harga kontrakan, yang tidak pernah mau berkompromi dengan gaji kalian yang naiknya cuma seujung kuku. Kita sedang hidup dalam ilusi kemakmuran yang dibiayai oleh pajak yang semakin agresif, mulai dari kenaikan pajak pertambahan nilai sampai pungutan-pungutan baru yang dibungkus dengan nama iuran wajib, yang semuanya sebenarnya hanya cara halus untuk bilang bahwa negara ini sedang kekurangan uang. Gue merasa sedih sekaligus geram, karena kelas menengah kita dipaksa menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, yang membiayai seluruh ambisi infrastruktur megalomanik, sementara mereka sendiri tidak punya jaring pengaman kalau besok tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya. Coba kita pikirkan pakai logika yang paling dasar saja. Bagaimana mungkin sebuah negara bisa mengklaim ekonominya sehat kalau jumlah orang yang turun kelas dari kelas menengah ke kelas bawah terus bertambah setiap tahunnya? Ini bukan cuma soal data, ini soal perut dan masa depan anak-anak kita yang mungkin nanti hanya bisa bermimpi punya rumah karena harganya sudah tidak masuk akal lagi bagi akal sehat manusia normal. Narasi-narasi tentang hilirisasi atau investasi asing yang selalu digembar-gemborkan itu memang terdengar keren di telinga. Tapi kalau lo perhatikan lebih detail, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari semua itu kalau bukan para pemilik modal yang uangnya bahkan tidak pernah benar-benar mengendap di dalam negeri? Kita ini cuma jadi penonton di tanah sendiri, disuruh tepuk tangan saat melihat gedung-gedung tinggi dibangun, padahal kita sendiri bingung besok mau makan pakai apa, karena harga kebutuhan pokok terus meroket tanpa ada rem yang pakem. 2026 akan menjadi tahun pembuktian, apakah semua bangunan indah ini punya kaki yang kuat, atau hanya sekedar istana pasir yang akan hancur begitu diterjang ombak krisis global yang sudah mulai terlihat di ufuk timur? Secara retoris, gue mau tanya ke kalian, apakah lo merasa lebih kaya hari ini dibandingkan 5 tahun yang lalu? Atau jangan-jangan lo cuma merasa lebih sibuk tapi tabungan lo malah makin menipis karena dihantam biaya hidup yang tidak masuk akal? Kita seringkali terjebak dalam rasa syukur yang salah kaprah, di mana kita merasa beruntung masih bisa makan, padahal secara hak asasi kita seharusnya bisa hidup sejahtera tanpa harus merasa cemas setiap akhir bulan. Kebohongan ekonomi ini terus dipelihara, karena kalau rakyat tahu betapa rapuhnya sistem kita, maka stabilitas politik yang mereka agung-agungkan akan runtuh seketika. Mereka butuh kita tetap bekerja keras, tetap membayar pajak, dan tetap diam sambil terus dijejali dengan berita-berita tentang betapa hebatnya Indonesia di mata dunia.
Padahal di balik layar, rasio utang kita terhadap pendapatan negara sudah mulai masuk ke zona merah. Dan cara mereka mengatasinya hanyalah dengan membuat utang baru yang bunganya makin mencekik generasi mendatang, termasuk gue, lo, dan anak cucu kita nanti. Gue bukan bermaksud jadi orang yang pesimis atau penyebar ketakutan, tapi gue rasa kita butuh dosis realita yang kuat supaya tidak kaget saat badai itu benar-benar datang. Dunia sedang berubah, geopolitik sedang memanas, dan ketergantungan kita pada komoditas mentah itu ibarat menaruh semua telur dalam satu keranjang yang sudah retak. Begitu harga komoditas turun atau permintaan global melambat, maka seluruh narasi pertumbuhan ekonomi kita akan rontok seperti kartu yang disusun tinggi-tinggi. Kita harus mulai kritis terhadap setiap angka yang disodorkan ke depan muka kita, karena seringkali angka itu digunakan untuk menyembunyikan penderitaan orang-orang yang harus bekerja 2 atau 3 pekerjaan sekaligus hanya untuk sekedar bertahan hidup. Sarkasme ini mungkin terdengar tajam, tapi bukankah lebih baik kita merasa sakit sekarang karena mendengar kebenaran, daripada kita merasa nyaman di dalam pelukan kebohongan yang pada akhirnya akan membunuh kita pelan-pelan? Masuk ke tahun 2026 nanti, gue curiga akan ada banyak skandal keuangan yang mulai terkuak. Entah itu di sektor perbankan, asuransi, atau bahkan dana pensiun yang selama ini dikelola secara ugal-ugalan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Transparansi adalah musuh terbesar bagi mereka yang hidup dari kebohongan ekonomi, dan saat ini, transparansi itu sedang dipojokkan ke sudut ruangan yang gelap. Kita dipaksa untuk percaya pada sistem yang bahkan tidak bisa menjamin stabilitas harga pangan di pasar tradisional, sebuah hal dasar yang seharusnya bisa diselesaikan kalau memang manajemen ekonomi kita seahli yang mereka klaim di forum-forum internasional. Analoginya begini, kita sedang berada di sebuah kapal besar yang kaptennya terus bilang bahwa cuaca sangat cerah, padahal air sudah mulai masuk ke dek bawah dan para awak kapal sibuk menguras air pakai sendok teh supaya penumpang tidak panik dan tetap mau membayar tiket perjalanan yang makin mahal. Namun di tengah semua kegelapan dan kritik tajam ini, gue tetap ingin kita punya harapan, tapi bukan harapan kosong yang dijual oleh para politisi saat masa kampanye. Harapan kita harus dibangun di atas kesadaran kolektif bahwa kita tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada sistem yang sudah korup secara struktural. 2026 harusnya jadi tahun di mana kita belajar untuk lebih mandiri secara finansial, tahun di mana kita mulai membangun ekonomi dari bawah, dari komunitas-komunitas kecil yang saling mendukung, bukan lagi berharap pada tetesan dari atas yang tidak pernah benar-benar sampai ke bawah. Gue ingin kita semua mulai melek literasi keuangan yang sesungguhnya, bukan cuma soal cara investasi saham atau kripto, tapi soal memahami bagaimana uang bekerja, bagaimana pajak mempengaruhi hidup kita, dan bagaimana cara melindungi aset yang kita punya dari inflasi yang liar. Pada akhirnya kebenaran itu memang pahit, tapi dia membebaskan. Dan gue harap narasi ini bisa menjadi alarm bagi kalian yang mungkin masih terlelap dalam mimpi indah ekonomi nasional. Kita harus kuat, kita harus cerdas, dan yang paling penting, kita harus tetap bersatu. Karena hanya dengan begitulah, kita bisa melewati masa-masa sulit yang mungkin akan datang lebih cepat dari yang kita duga. Jangan biarkan angka-angka di layar televisi itu mendikte kebahagiaan atau ketenangan lo. Karena nilai sejati lo tidak ditentukan oleh pertumbuhan produk domestik bruto, melainkan oleh seberapa mampu lo bertahan dan bangkit di tengah ketidakpastian. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah dan analisis gue yang mungkin agak terlalu jujur ini. Tapi gue percaya kalian adalah audiens yang cerdas, yang tahu mana emas dan mana loyang. Kalau lo merasa video ini memberikan sudut pandang baru atau setidaknya membuat lo jadi lebih waspada, jangan ragu buat tekan tombol suka dan bagikan ke teman-teman lo supaya makin banyak orang yang terbangun dari tidurnya. Jangan lupa juga buat langganan di kanal ini, karena kita akan terus membedah realita-realita lain yang seringkali sengaja disembunyikan dari pandangan publik. Tetap semangat, tetap kritis, dan sampai jumpa di narasi reflektif berikutnya.